Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Enggu Pravitra, unit kerja SD Negeri 1 Ngaren, Kabupaten Klaten, calon guru penggerak angkatan ke-7. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara, koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Berikut pemaparannya. Saya akan merefleksi diri saya melalui 3 pertanyaan berikut. Pertanyaan pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Sebelum mempelajari modul 1.1, saya percaya bahwa pertama, pelajaran hanya berpusat pada guru, murid hanya sebagai objek pendidikan. Saya berpendapat guru merupakan pusat pendidikan di kelas dan murid sebagai sasaran dari pendidikan tersebut. Jadi, guru wajib memberikan layanan yang baik sebagai subjek pendidikan dan murid cukup menerima layanan pendidikan dari saya. Kedua, metode ceramah dan tanya jawab adalah metode yang paling efektif dalam mengajar. Walaupun sebenarnya saya sudah sedikit memahami berbagai metode pembelajaran, tetapi saya berpedoman metode yang paling hemat tenaga, efektif adalah metode ceramah dan tanya jawab. Metode ini sangat menghemat waktu dan tenaga saya tanpa harus repot menyiapkan media pembelajaran. Yang ketiga, aspek kognitif anak lebih utama dibandingkan aspek yang lain. Aspek kognitif merupakan aspek utama yang menjadi tolak ukur kesuksesan seorang anak. Saya juga berpendapat bahwa aspek afektif dan psikomotor hanya sebagai pelengkap saja. Yang keempat, kondisi kelas yang baik adalah kondisi kelas yang tenang, siswa cukup mendengar penjelasan dari guru. Saya masih beranggapan bahwa kondisi kelas yang tenang merupakan keberhasilan seorang guru dalam menguasai kelas. Kelas tidak gaduh, murid memperhatikan penjelasan saya tanpa adanya kegaduhan. Itu merupakan kelas idaman saya. Yang keempat, pendidikan karakter hanya perlu dilakukan dengan ceramah saja. Pendidikan karakter hanya cukup diberikan secara lisan saja. Saya berpikir pendidikan karakter harus dijelaskan secara tersurat, tidak bisa dilakukan secara tersirat. Yang kelima, tempat belajar cukup di kelas saja. Saya berpikir kelas adalah tempat yang paling baik dan nyaman. Peserta didik cukup duduk memperhatikan tanpa perlu kepanasan. Apabila perlu menambahkan atau menampakkan objek atau suatu benda, cukup menampilkan dalam LCD proyektor. Setelah mempelajari modul 1.1, pemikiran atau perilaku saya dalam mengajar mulai berubah. Berikut adalah hal-hal yang merubah pemikiran saya. Yang pertama, pendidik itu menuntun dan pendidik harus bisa mengembangkan bakat dan minat siswa sesuai kodratnya. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak.
agar dapat memperbaiki lakunya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Yang kedua, pendidikan dan kebudayaan merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan dan menjadi satu kesatuan. Pendidikan dan kebudayaan saling terkait, yaitu dengan pendidikan bisa membentuk manusia atau insan yang berbudaya, dan dengan budaya bisa menuntun manusia untuk hidup yang sesuai dengan aturan atau norma yang dijadikan pedoman dalam menjalani kehidupan. Yang ketiga, pembelajaran yang berpusat pada siswa, karena siswa memiliki kodrat alam dan kodrat zaman. Ki Hajar Dewantoro mengingatkan bahwa dalam menuntut kodrat anak harus disesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam adalah kondisi lingkungan di mana anak didik itu berada, baik kultur atau budaya maupun kondisi geografisnya. Kodrat zaman adalah kondisi zaman yang dihadapi oleh anak didik dalam menuntun. Haruslah menyesuaikan dengan keadaan zaman anak didik. Yang keempat, dunia anak adalah dunia bermain, sehingga pembelajaran harus menyenangkan. Banyak hal yang dapat ditumbuhkan dan ditingkatkan bagi anak saat bermain. Yang terakhir, pendidik sebagai teladan dalam menanamkan budi pekerti kepada siswanya. Guru memiliki pengaruh terhadap perubahan siswa. Untuk itulah guru harus dapat menjadi contoh dan menjadi teladan bagi siswa. Kegiatan yang saya terapkan di kelas sesuai pemikiran Ki Hajar Dewantoro adalah: yang pertama, merancang perangkat pembelajaran dengan metode yang bervariasi dapat membuat siswa aktif, kreatif, dan menyenangkan. Yang kedua, pembelajaran kontekstual disesuaikan dengan kondisi lingkungan dan kebudayaan yang berlaku. Yang ketiga, menerapkan teknologi di dalam proses belajar mengajar. Yang keempat, menerapkan sistem Among, yaitu pendidikan yang menuntun bukan menuntut. Dan yang terakhir, penerapan pendidikan karakter berorientasi pada aktivitas bukan melalui perintah atau ceramah. Setelah melakukan refleksi, saya dapat menarik kesimpulan. Yang pertama, anak sejatinya dikaruniai bakat yang unik. Guru wajib menuntun anak sesuai minat dan bakatnya tersebut. Yang kedua, dalam menanamkan budi pekerti tidak cukup hanya dengan ceramah atau kata-kata, tapi harus berorientasi tindakan nyata. Yang ketiga, di dalam mengajar kita harus memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman. Dan yang keempat, penerapan model belajar yang variatif dapat mencegah kebosanan siswa dalam menuntut ilmu. Sekian refleksi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Salam guru penggerak.